Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kemarin kan kita sudah membahas kan tentang karya. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membahas mengenai yang namanya itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau nggak salah kemarin pada tumbuhan lumut ya, terakhir ya. Lumut terakhir ya kan. Nah, jadi tumbuhan lumut belum atau udah kemarin? Coba kita lihat dulu ya. Tumbuhan paku, tumbuhan lumut udah ya kemarin ya. Nah, jadi sama dengan tumbuhan tumbuhan paku ya kan. Jadi tumbuhan lumut itu dia berkembang biak dengan spora ya. Jadi spora itulah yang nanti akan menghasilkan apa? Spora itu yang akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu ada di halaman 85 ya bukunya ya. Coba lihat di situ ada siklus hidupnya atau perkembangbiakannya ya. Coba lihat di halaman 85. Nah, di situ kan mula-mula tumbuhan lumut itu kan dia ada yang namanya sporanya kan begitu, ya kan? Nah, kemudian di situ kotak spora itu mengalami pembelahan secara meiosis, ya, untuk membentuk spora. Nah, spora inilah yang kemudian tumbuh menjadi apa? Protonema, ya. Jadi protonema ini kemudian protonema tumbuh menjadi apa? Tumbuh menjadi tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin kan begitu. Nah, jadi awalnya kan tumbuhan lumutnya kan dia yang memiliki spora kan begitu. Kemudian nanti setelah dia mengalami pembelahan kan begitu, pembelahan secara meiosis, maka nanti kotak sporanya akan menjadi spora. Spora itulah yang akan berkembang menjadi protonema. Kemudian protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang memiliki sel kelamin, yang dapat menghasilkan sel kelamin. Nah, jadi nanti di situ ya, nanti tumbuhan lumut tersebut ya, itu memiliki yang namanya antheridium dan archegonium. Antheridium itulah yang akan menghasilkan sel sperma, archegonium yang akan menghasilkan sel ovum, begitu ya, sel telur. Nah, jadi terjadilah fertilisasi. Fertilisasi itu terjadi saat musim hujan. Sel sperma berenang ke archegonium yang memiliki apa? Sel telur. Kemudian terbentuklah yang namanya zigot, ya kan? Nah, zigot ini kemudian berkembang menjadi apa? Tumbuhan lumut yang muda, yang memiliki apa? Yang memiliki spora, begitu ya? Yang memiliki spora. Nah, begitulah seterusnya ya, siklus hidupnya seperti itu, ya. Itulah dia perkembangan hidup lumut, begitu ya. Nah, itu secara vegetatif, secara generatif ya. Generatif artinya
tumbuhan lumut itu dia ada sel kelaminnya begitu ya, terjadi pertemuan sel kelamin. Jadi itu kalau perkembangbiakan secara generatif. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif ya itu melalui kuncup atau gemnae. Dan jadi kalau secara vegetatif bisa juga tumbuhan lumut ya, maksudnya tanpa ada bertemu antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya, itu melalui melalui yang namanya kuncup atau gemnae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi itu terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk membentuk individu baru begitu ya. Nah, jadi itu ya, itulah siklus perkembangan hidup tumbuhan lumut begitu ya. Nah, jadi kemudian kita lanjut sekarang ke halaman 87, coba lihat. Nah, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi di antara perkembangbiakan pada tumbuhan ya, itu kan ada yang secara alami kan begitu, dan ada yang secara buatan. Nah, jadi secara buatan itu ya di halaman 87 itu bisa dilakukan dengan berbagai teknologi. Kalau yang secara alami kan kemarin yang secara generatif maupun yang secara vegetatif kan begitu. Misalkan yang secara vegetatif itu artinya kan kalau misalkan dia tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Kalau generatif dia terjadi pertemuan antara serbuk sari dengan kepala putik contohnya ya gitu ya. Nah, jadi kalau yang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ini ya, itu ini dibuat. Nah, berarti ini buatan kan begitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu vegetatif buatan begitu ya. Karena Karena berkembang biak dengan cara adanya buatan begitu ya. Contohnya misalkan hidroponik. Pernah lihat hidroponik? Nah, hidroponik itu merupakan penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Artinya media di sini ya itu tanpa menggunakan tanah. Berarti di sini apa yang digunakan kalau nggak tanah? Nutrisi ya. Jadi di dalam di dalam wadah tersebut ya, wadah yang kita tanami tanaman tersebut dia diisi oleh nutrisi ya. Nah, tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu dan lain sebagainya. Jadi bisa juga ditambahkan dengan mediumnya begitu ya, medium yang tak larut dalam air. Kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air, begitu ya. Nah, jadi ada di sini tanaman hidroponik yang medianya itu tanpa menggunakan tanah, begitu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada yang namanya vertikultur. Nah, vertikultur itu apa pengertiannya? Merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Berarti nanti dibuat di sini membuat instalasi ya, instalasi secara bertingkat dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman begitu ya. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan
terbatas, begitu ya. Jadi dibuat bertingkat dia supaya menghemat yang namanya apa? Lahan, kan begitu. Dan juga di sini bisa kita tingkatkan jumlah tanaman, begitu ya. Jadi dengan lahan yang sempit, begitu kan, yang tidak terlalu lebar ya, itu bisa ditanam berbagai, maksudnya bisa ditanam tanaman tersebut ya, itu banyak, begitu ya. Oke. Kemudian ada namanya kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah metode perbanyakan tumbuhan dengan cara apa? Ya, mengambil satu bagian dari tanaman. Nah, seperti misalkan selnya, ya kan? Kita ambil selnya, begitu, atau sekelompok sel atau jaringan atau organ. Nah, kemudian bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi. Nah, dan zat pengatur tumbuh atau hormon, begitu ya. Nah, jadi bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, jadi diambil selnya atau jaringannya atau organnya, begitu kan. Kemudian kita tumbuhkan di mana? Di tempat yang mengandung nutrisi atau medium yang mengandung nutrisi dan apa tadi? Zat pengatur hormon, sehingga nanti tanaman tersebut bisa tumbuh, begitu ya. Tanaman tersebut bisa tumbuh dan memiliki apa? Memiliki organ lengkap seperti akar, batang, dan daun, begitu ya. Nah, jadi banyak jenis tumbuhan dapat dikembangbiakkan dengan menggunakan metode ini. Ya, jadi banyak jenis tanaman atau tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan metode ini. Nah, namun tiap-tiap tumbuhan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi tiap-tiap tumbuhan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, begitu ya. Oke. Nah, jadi itulah ya mengenai teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini ya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara vegetatif, artinya tanpa adanya tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Dan ini dilakukan secara buatan, begitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya, karena waktu kita cuma satu les ini ya. Nah, untuk minggu depan akan masuk ke perkembangbiakan pada hewan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.